diam? Siap dengar? Siap ditanya? Boleh nanti menjawab kalau ditanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulullah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi karena Allah, pada pagi hari ini kita kembali hadir ke MI Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhwan yang kita cintai ini. Seperti biasanya, ibadah sholat sunat doa kita lakukan, bersedekah berinfak juga kita lakukan. Ini pembelajaran bagi anak-anak Bapak, ini pembelajaran bagi kita semua yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tidak di bulan puasa ini saja, tidak sampai di sini saja, akan tetapi sampai ke depannya. Sampai kapan? Sampai nanti, bahkan sampai kita meninggal dunia. Kita harus selalu melakukan kebaikan. Kita harus selalu mau berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada kesempatan yang singkat ini Bapak tidak bicara panjang lebar. Bapak tidak bicara tentang hal-hal yang jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Apa itu? Sedikit tentang akhlak. Sebagaimana pelajaran kita di kelas, kita sudah tahu kalau akhlak itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi ada dua. Yang pertama namanya akhlak mahmudah, yang kedua namanya akhlak mazmumah. Apa yang disebut dengan akhlak mahmudah? Akhlak yang terpuji. Dan yang kedua lawannya, kebalikannya, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela atau akhlak yang buruk, akhlak yang tak baik. Tentunya kita sebagai hamba Allah, sebagai anak yang pintar, sebagai anak yang cerdas, kita kalau memilih antara dua ini, antara yang baik dan yang buruk, kita akan memilih yang baik. Kita akan memilih yang terpuji. Kita memilih yang baik dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi dimanapun kita berada, kita harus tunjukkan kalau kita mempunyai akhlak yang baik ataupun akhlak yang terpuji. Kenapa? Banyak Bapak lihat di antara anak-anak Bapak yang kurang baik akhlaknya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Kepada Bapak guru
bapak ketika bertemu dengan bapaknya, dengan ibu gurunya, di mana dan kapanpun, sebisa mungkin sekali lagi kalau jumpa, ucapkanlah salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Begitu, jangan tunggu ibunya, bapaknya yang mengucapkan salam duluan. Ya, walaupun tidak salah, ibu gurunya atau bapak gurunya yang mengucapkan salam duluan boleh. Tapi kan kita sebagai anak didik, kita sebagai murid, kita sebagai siswa, tentunya siswa yang punya adab, siswa yang punya akhlak yang baik, dia akan mengucapkan salam duluan terhadap bapak ibu gurunya. Paham? Allahu Akbar. Karena apa? Bahasa Islam mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Memang bapak percaya adalah bapak yang putra dari kelas 3, 4, 5 dan 6 yang hadir pada hari ini. Begitu juga yang putri kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang hadir pada hari ini. Semuanya adalah anak-anak bapak yang cerdas. Semua anak-anak bapak yang pandai, cerdik dan segala macam kecerdasannya. Punya IQ yang tinggi. Apa itu IQ? Intellectual quotient. Punya kecerdasan yang tinggi, pintar, ayat banyak hafal. Ditanya pertanyaan tentang IPA, bisa jawab. Ditanya pertanyaan tentang matematika, lancar ia jawab. Tapi apakah sampai di situ? Tidak. Karena kalau mencari orang yang pintar banyak kita dapatkan, tapi mencari orang yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah sangat sulit untuk kita temukan. Makanya bahasa Islam mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab sekali lagi, akhlak itu lebih tinggi levelnya. Tahu level? Ibarat main game, ada level-levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Artinya adab akhlak itu lebih tinggi levelnya daripada ilmu, daripada kecerdasan kita semuanya. Tonton. Jadi akhlak itu diutamakan dimanapun, di rumah, berakhlak, beradab kepada orang tua, beradab kepada kakak, abang, beradab juga kepada adik. Ya, adik kita sayangi, yang lebih tua dari kita hormati, yang sama besarnya dengan kita saling mengerti, kita saling toleransi dan sebagainya. Anak-anak bapak yang bapak sayangi dan bapak banggakan, pernah suatu saat Luqmanul Hakim, pernah dengar nama Luqmanul Hakim? Halo? Pernah mendengar nama Luqmanul Hakim? Bukan Luqman yang tetangganya, atau Pak Haji Luqman yang bapak maksud, bukan bapak yang itu. Akan tetapi Luqmanul Hakim yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya di dalam Al-Quran. Hebat gak tuh? Hebat gak? Kalau sudah diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya di dalam Al-Quran, berarti itu sesuatu yang luar biasa. Tonton, ada keluar biasaannya, kebaikannya, ada juga keluar biasaannya karena keburukannya. Dua-duanya diabadikan Allah. Fir'aun menurut kalian baik tidak? Ada di Al-Quran, luar biasa kejahatannya. Korun ada di Al-Quran, luar biasa kejahatannya. Tapi Luqmanul Hakim
ada di Al-Quran. Bahkan salah satu nama surat dalam Al-Quran adalah surah Luqman. Itu artinya Luqman itu adalah orang yang soleh. Dalam satu riwayat ada mengatakan kalau Luqman itu adalah seorang nabi. Tapi pendapat yang lain juga kalau Luqman adalah hanya seorang penasehat raja. Tapi di luar itu, dalam satu kesempatan Luqmanul Hakim, dia punya majikan, dia bersedekah, memberikan makanan yang ketika itu paling lezat, paling mantap, dan paling enak. Apa kira-kira menurut kalian sekarang, menurutmu makanan yang paling enak? Ayam goreng, tahu tempe, kurma mah biasa. Ada yang terpulang. Apa lagi yang paling enak menurut kalian? Hah? Ikan goreng? Biasa banget. Apa? Pizza. Alpukat. Alpukat. Oh, seleranya terlalu biasa. Hah? Bakwan mah biasa, selera orang kampung mah. Pokoknya ketika itu Luqmanul Hakim memberikan hadiah kepada majikannya makanan yang lezat ketika itu. Apa bahan makanannya? Adalah terbuat dari lidah dan hati sapi. Lidah dan hati sapi, makanan yang paling lezat ketika itu. Luar biasa. Kalau ada orang dia punya gulai untuk makan, kemudian itu terbuat dari lidah dan hati sapi, itu sudah sangat luar biasa lezatnya. Dan kemudian berselang waktu, keesokan harinya atau beberapa hari setelahnya, Luqmanul Hakim juga memberikan hadiah lagi kepada majikannya, makanan yang paling tidak enak, bahaya, makanan yang paling beracun. Makanan apa? Yang paling beracun, makanan yang paling mematikan. Apa menurut kalian makanan yang paling tidak enak? Apa? Makanan yang sudah basi mungkin kan? Atau makanannya sudah pahit, basi lagi, bau lagi, barangkali seperti itu. Ini juga Luqmanul Hakim tadi yang pertama dikasihnya makanan yang paling enak. Kok yang kedua ini makanan yang paling tidak enak? Makanannya terbuat dari apa? Kalau tadi terbuat dari apa makanan yang paling lezat? Ayo jawab. Lidah dan hati sapi. Nah, makanan yang kedua ini adalah makanan yang paling tidak enak, terbuat dari lidah dan hati sapi. Itu juga bahannya. Bukan. Makanan paling beracun, paling tidak enak ketika itu juga terbuat dari lidah dan hati sapi. Bingung tidak? Kok bisa kan seperti itu? Artinya apa? Setelah dipikir-pikir, rupanya Luqmanul Hakim memberikan suatu hikmah kepada majikannya, memberikan suatu pelajaran kepada majikannya. Kalau orang bisa senang, bisa bahagia, bisa dia gembira dikarenakan lidah dan hatinya. Begitu pula sebaliknya, orang bisa celaka, orang bisa nyungsep, itu dikarenakan lidah dan hatinya juga. Paham? Makanya ada bahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Pernah dengar? Kadang-kadang salah-salah ngomong kita, salah-salah bicara kita, pembicaraan itu kembali kepada kita mental, seperti kita melempar bola ke dinding, kemudian mental ke kita kembali, kena kepala kita, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dengan bicara kita, dengan tingkah laku kita, karena di sini juga mengandung yang namanya adab.
akhlak yang baik. Maka kita harus biasakan berakhlak yang baik, beradab yang baik dimanapun kita berada. Dan kemudian perlu juga Bapak sampaikan kepada anak-anak, ketika kita lewat jalan di depan orang tua kita atau di depan bapak-bapak dimanapun, di masjid, di musola, terlebih-lebih juga di sekolah, di madrasah kita ini, bila mana kita lewat, umpamanya bapak guru kita sedang berdiri atau mungkin sedang duduk, kalau kita mau lewat di depannya, minimal tundukkanlah sedikit badan kepala tuh, mohon izin lewat, maaf pak lewat, itu jangan ngangkang gini aja atau lari di depan mukanya, itu tak sopan, tak berakhlak namanya.